Ada yang sering bilang, otak saya udah lelah ya. Nah, tahu nggak, kita ternyata memiliki 100 miliar sel otak. Masing-masing dihubungkan oleh ganglia dan sel saraf ke sebanyak 20.000 sel lainnya. Dan itu membuktikan bahwa jumlah ide yang kita pikirkan itu banyak banget atau setara dengan daya 100 miliar tadi. Dan ini ternyata banyak banget. Dan faktanya yang mencengangkan adalah bahwa kita rata-rata orang hanya menggunakan 10% dari kemampuan berpikirnya saja. Bahkan belakangan ini dengan era 4.0, rata-rata kita hanya menggunakan 2% saja. Artinya kita mempunyai sebuah tabungan yang luar biasa, tapi kita hanya baru mengakses sangat kecil, yaitu hanya 2% saja. Sayang sekali ya. Halo, kita dari Human Plus Institute. Kita adalah lembaga konsultan SDM, manajemen, dan juga training. Di channel ini, kita akan sering berbagi pengalaman keberhasilan di lapangan tentang produktivitas, manajerial, dan juga pengembangan diri. Supaya semangat buat konten, please subscribe ya. Kalau tadi rata-rata adalah kita hanya menggunakan kemampuan 2% saja, artinya kita belum bisa mengoptimalkan pikiran kita. Dan tentu saja ada banyak faktor penyebabnya, dan keterampilan berpikirlah yang menentukan hal ini. Gak semua orang memang mau berpikir, bahkan Albert Einstein bilang ada orang yang lebih baik mati daripada berpikir. Parah juga ya, moga-moga kita gak termasuk deh yang kesini. Nah, karena semakin baik kita berpikir, semakin baik hasil yang kita bakal dapatkan dan semakin sukses kita. Bisa terlihat dengan kemampuan kita memprediksi konsekuensi dari berbagai ide dan tindakan yang mengikutinya. Dan sebenarnya kecerdasan itu tidak ditentukan oleh IQ kita saja, namun ditentukan oleh bagaimana kita bertindak. Nah, bertindak seperti apa? Tentu saja tindakan yang mendekatkan kita dengan tujuan atau goals kita. Misal begini, goal yang tadi adalah bisa goal pribadi, bisa mendekatkan goalnya perusahaan, bisa juga mendekatkan dengan goals departemen kita bekerja, banyak faktor. Nah, misal saja kita ambil contoh ya, misal saja goal pribadi deh gitu. Kita punya goal pribadi yaitu melangkaskan tubuh misalnya nih. Tapi tindakan kita misal masih makan gak diatur, olahraga juga gak rutin, ya pastinya goal gak tercapai. Karena kita sudah tahu banget tindakan kita terlihat tidak mendekatkan pada sebuah goals. Dan benar teman-teman, sukses itu butuh kerja keras. Tidak ada segala sesuatu yang instan. Ada banyak cara berlatih berpikir. Salah satunya adalah bagaimana melatih cara melihat sebuah sudut pandang kita. Dan faktanya begini, membuktikan bahwa orang-orang sukses itu berorientasinya adalah ke masa depan. Hampir sepanjang waktu mereka memikirkan masa depan, dan tugas utama seorang pemimpin bisnis adalah memikirkan masa depan. Dan orang terbaik adalah bisa memproyeksikan tahunan bahkan puluhan tahun ke depan, sehingga kita akan hati-hati sekali membuat sebuah keputusan rutin sehari-hari. Seperti layaknya kita main catur. Kemenangan main catur itu bisa dilihat dari bagaimana mengambil sebuah keputusan-keputusan langkah-langkah sebelumnya, karena bisa memproyeksikan nanti akan seperti apa. Bahkan di era sekarang kita harus sangat-sangat update sekali. Dengan di era 4.0, dengan dipercepat dengan adanya pandemik, membuat orang banyak berubah. Seperti apa ya masa depan kita? Nah, bisa terjadi banyak hal. Bisa jadi ada pekerjaan yang sekarang ada, nanti sudah nggak ada, nggak diperlukan lagi, atau sekarang nggak ada tapi nanti sangat dibutuhkan. Bahkan gini, kayak liburan keluar angkasa ini udah dibuka juga ya di Juli 2021 ini gitu. Sudah ada yang beli tiketnya belum ya? Kayaknya seru juga ke sana. Nah, kebanyakan orang sukses akan memikirkan dengan hati-hati apa yang mungkin terjadi sebelum mereka membuat komitmen yang penting. Faktanya begini, tindakan yang kita memikirkan jangka panjang akan mempertajam sudut pandang kita. Dan secara dramatis ini akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan jangka pendek kita. Misalnya gini, kita mau mengambil sebuah keputusan tertentu, sederhana saja.
Kita mau mengambil sebuah keputusan, saya mau baca buku nggak ya hari ini? Atau udahlah nggak usah baca buku, scrolling-scrolling WhatsApp aja cukup, scrolling-scrolling Facebook lah cukup. Nah, itu adalah sebuah keputusan jangka pendek kita. Kalau tindakan keseharian kita demikian, kita bisa memprediksi masa depan kita juga sesuai dengan tindakan kita. Nah, siapa yang masih mager-mager di sini? Nah, sebenarnya begini. Kata yang paling penting dalam sudut jangka panjang adalah pengorbanan dan disiplin. Bersedia untuk berkorban di masa sekarang dalam jangka pendek agar bisa menikmati imbalan lebih besar di masa depan. Misalnya kita mengelola bisnis. Apa tindakan apa yang bisa mempengaruhi bisnis kita supaya itu sangat baik atau tim kita sangat baik. Nah, itulah yang akan kita korbankan untuk saat ini. Dan teman-teman, putuskan hari ini segala keputusan kita adalah untuk goal jangka panjang kita. Praktik disiplin diri dan juga penguasaan diri. Sejatinya bukan gunung yang kita taklukkan, namun adalah diri sendiri. Terima kasih, boleh tulis juga di komen mau pembahasan apa ya untuk next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.